Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Madewinda Pratnyasari Bukian dengan NIM 20110312887. Di sini saya akan menjelaskan mencari nilai normalitas soal 1 data 1. Nah, di sini sudah terdapat nilai eksperimen dan kontrol, di mana saya akan masukkan nilai tersebut ke mikroskop Excel. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyalin data ini ke mikroskop Excel. Jika sudah memasukkan data ke mikroskop Excel, akan seperti ini jadinya. Nah, sebelum membuka aplikasi SPSS, kita beri kode terlebih dahulu, yang dimana pada nilai pretest, eksperimen kita kasih kode 1. Sebanyak data ini. Pada nilai post-test, eksperimen, kita beri kode 2. Sebanyak data yang ini. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah selesai, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Jika sudah masuk ke aplikasi SPSS, kita klik variabel view. Pada tabel nama, kita klik hasil. Di bawahnya, kita ketikkan kelas. Kemudian, karena data tadi angkanya itu bilangan bulat, maka pada desimalnya kita ketik 0. Pada bagian label, nomor 1 kita ketik hasil belajar. Yang di bawahnya kita ketik kelas. Pada bagian kelas, kita klik yang ini. Pada value ini, kita kasih kode 1. Sesuai dengan kode yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada bagian label, kita ketik pretest eksperimen. Lalu kita klik add. Kita ketik 2. Pada label, kita ketik post-test eksperimen. Kita klik add. Begitu juga seterusnya pada kontrol. Jika sudah semua masuk, kita klik OK. Jika sudah, kita beralih ke mikroskop Excel. Kemudian, nilai pada pretest eksperimen kita blok. Kita copy, lalu beralih ke aplikasi SPSS. Dan klik data view. Di hasilnya kita
paste. Kemudian, kita beralih ke mikroskop Excel. Nilai post-test pada eksperimen kita copy. Sama seperti tadi, kita masuk ke aplikasi SPSS, ditaruh di bawah nilai pretest yang tadi. Begitu juga seterusnya. Jika nilai tadi sudah dimasukkan, kemudian kita beralih lagi ke mikroskop Excel. Nah, kode yang tadi kita buat, kita copy satu persatu, lalu kita taruh di aplikasi SPSS pada bagian kelas. Kemudian, kode yang selanjutnya ditaruh di bawah kode 1 ini. Begitu juga seterusnya. Jika kode semua sudah dimasukkan, kemudian kita klik analis. Karena kita mencari normalitas, kita klik deskriptif statistik. Kemudian pilih explore. Untuk hasil belajar, kita pindah ke dependent list. Untuk kelas, kita pindah ke factor list. Kemudian kita klik plots. Kemudian kita centang bagian normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Inilah hasilnya teman-teman. Untuk mencari nilai normalitas, syaratnya yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Yang dimana nilai tersebut bisa kita lihat pada bagian eksperimen 0,080. Berarti nilai tersebut termasuk berdistribusi normal. Begitu juga seterusnya di bawahnya. Perkenalkan, nama saya Gede Prediana Pratama dengan NIM 2011-03-1285. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu data 2 yang dimana mencari nilai normalitas. Di sini sudah terdapat data bakat numerik dan data hasil belajar. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memasukkan data ini ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Yang dimana bakat numerik ini sebagai variabel X independen. Kemudian hasil belajar ini sebagai variabel Y dependen.
Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Kemudian pada bagian nama baris pertama ini, kita kasih X. Kemudian yang baris kedua, kita kasih Y. Nah, karena tadi itu merupakan data bilangan bulat, maka desimalnya kita buat 0. Kemudian pada label ini, kita ketikkan bakat numerik. Kemudian pada bagian kedua ini, kita ketik hasil belajar. Jika sudah, kita beralih ke data view. Kemudian kita copy data pada Microsoft Excel. Data ini kita copy semuanya. Kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita pastekan di sini. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu adalah pembuatan variabel understanding residual, karena akan kita uji normalitasnya adalah residualnya. Langkah yang pertama yaitu klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Kemudian pada bakat numerik ini kita taruh pada independen. Pada hasil belajar ini kita taruh pada dependent. Kemudian kita klik save. Pada bagian residual ini kita centang understand this. Kemudian kita klik continue. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul output untuk regresi. Akan tetapi bukan ini yang kita pakai dalam uji normalitas. Kita close saja. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Nah, di sini akan muncul secara otomatis variabel baru dengan nama res1. Nah, sekarang kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialogs, kemudian klik one sample KS. Nah, pada understand this ini kita pindahkan ke test variable list. Pada tes distribusi ini kita centang pada bagian normal ini. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Nah, inilah yang disebut dengan output uji normalitas untuk nilai understand this residualnya. Nah, kita baca dulu untuk syaratnya, yang dimana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat yang ini, yang dimana nilai ini melebihi 0,05, berarti berdasarkan normalitas diketahui, signifikan 0,200 ini lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Iputu Indra Dharmayuda, NIM 2011031138. Di sini saya akan menjelaskan data pada soal kedua. Karena data ini sama dengan sebelumnya, tetapi bedanya mencari homogenitas. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak menjelaskan pada saat memasukkan nilai-nilai, karena sudah dijelaskan pada soal 1, yaitu data 1.
Di sini saya langsung saja mencari nilai homogenitasnya. Langkahnya yaitu pertama kita buka aplikasi SPSS. Lalu klik analisis. Karena kita mencari homogenitas, kita klik compare min. Kemudian kita pilih on Y ANOVA. Di sini muncul kotak, di mana untuk hasil belajar ini kita pindah ke dependent list. Begitu juga untuk kelas, kita pindah pada bagian faktor. Selanjutnya pilih option. Kemudian beri centang pada homogeneity of variance test. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasilnya. Syarat untuk mencari homogeneity yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka distribusi data adalah tidak homogen. Untuk melihat nilai homogenitasnya, dilihat pada bagian ini. Nah, di sini karena nilai homogenitasnya 0,150. Jadi nilai tersebut termasuk homogen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niwayan Sri Agnika dengan NIM 2011031150. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal, diantaranya adalah soal ketiga, di mana pada soal ketiga kita dianjurkan untuk membuat data secara mandiri dan kemudian menentukan nilai dari homogenitas dan normalitasnya. Untuk data yang ada telah kami siapkan, di antaranya adalah seperti tampilan pada layar. Nah, karena data yang ada sudah kita masukkan ke Microsoft Excel, maka langkah selanjutnya sebelum kita memasuki aplikasi SPSS, kita berikan kode terlebih dahulu, di mana pada pretest eksperimen kita beri kode 1 sebanyak data yang ada. Nah, langkah selanjutnya kita juga memberikan kode pada post-test eksperimen, yaitu kita beri kode 2 sebanyak data yang ada. Begitu pula dengan kode 3 dan 4, yaitu pada pretest dan post-test pada kontrol. Diam dulu. Karena kode sudah terisi, untuk itu kita beralih ke aplikasi SPSS. Pada aplikasi ini, kita klik variable view. Nah, karena ini sudah diklik variable view, pada tabel pertama kita ketik hasil. Dan pada tabel kedua, kita ketikkan kelas. Nah, karena data tadi merupakan bilangan bulat, maka
pada desimalnya kita ketik 0. Kemudian pada label pertama kita ketik hasil belajar. Kemudian di bawahnya kita ketik kelas. Kita klik value pada kelas. Kemudian kita klik titik 3 yang ada. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada value kita berikan kode 1. Pada label kita ketikkan pretest eksperimen. Kemudian klik add. Langkah selanjutnya kita memberikan kode kembali, di mana pada value kita berikan kode 2. Pada label kita ketik post-test eksperimen. Kemudian kita klik add. Begitu pula dengan kode 3 dan 4, pretest dan post-test pada kontrol. Nah, jika semua sudah dimasukkan, barulah kita mengklik OK. Jika semua sudah dimasukkan, kita beralih ke Microsoft Excel, di mana kita akan mengcopy daripada data yang ada pada pretest eksperimen. Kita copy semua data yang ada, kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS. Kita klik data view, dan kita letakkan pada bagian ini. Nah, karena data sudah dipaste, kita kembali lagi ke Microsoft Excel. Kita copy data yang ada pada post-test eksperimen. Kita beralih ke aplikasi SPSS, dan kita cantumkan data tersebut di bawah data sebelumnya. Begitu pula dengan post-test dan pretest pada kontrol. Pada kelas ini, kita masukkan kode yang sudah dibuat di Microsoft Excel. Nah, yang dimana kode ini merupakan kode pretest pada eksperimen. Nah, kemudian kode 1 ini kita copy ke SPSS. Dan kita letakkan pada bagian kelas. Nah, setelah kita pastekan, kita kembali ke Microsoft Excel. Kemudian kita copy kode 2. Dan kita letakkan di bawah data sebelumnya. Begitu pula dengan kode 3 dan 4 pada pretest dan post-test. Nah, ini semua data sudah kita copy. Untuk itu,
langkah selanjutnya kita akan menentukan hasilnya. Di mana untuk mencari hasil dari homogenitasnya, kita akan mengklik Analyze. Kemudian kita klik Compare Mean. Nah, pada Compare Mean, kita pilih One Way Enough. Nah, di sini akan muncul kotak seperti ini, di mana hasil belajar ini kita akan pindahkan ke Dependent List. Dan begitu juga untuk kelas, kita pindahkan ke bagian faktor. Nah, setelah dipindahkan, kemudian kita pilih option. Kemudian, centang pada homogeneity. Setelah itu kita klik continue. Setelah continue kita klik OK. Nah, inilah hasil dari data yang kita uji. Nah, untuk mengetahui data tersebut homogenitas atau tidaknya, kita perhatikan pada hasilnya. Di mana jika dikaitkan dengan syarat yang ada, signifikan dari data ini sudah melebihi dari 0,05, sehingga data tersebut bisa dikatakan homogen. Data yang sebelumnya sudah kita uji. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari normalitasnya. Nah, karena di dalam mencari normalitas, proses dari pemasukan datanya sama, untuk itu perbedaannya itu terletak pada saat kita mengklik Analyze. Untuk itu, saya tidak menjelaskan kembali dari awal dan saya akan melanjutkan dari mengklik Analyze. Nah, setelah kita mengklik Analyze, kita klik Descriptive Statistik. Kemudian, kita pilih Explore. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Untuk hasil belajar, kita pilih Dependent List. Dan untuk kelasnya, kita pindahkan ke faktor. Kemudian, klik Plots. Nah, centang pada bagian Normality Plots. Kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, inilah hasil data yang kita masukkan. Kita perhatikan dari Kolmogorov-Smirnov-nya. Terus, data ini sudah termasuk atau merupakan nilai melebihi dari 0,05. Dengan demikian, nilai residual berdistribusi normal.